Shalom, senang jumpa kembali di dalam program My Way, program renungan singkat firman Tuhan, di mana pada hari ini firman Tuhan dengan tema karunia menyembuhkan. Ayat firman Tuhan mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia-karunia yang diberikan kepada kita itu dipakai untuk kepentingan bersama. Jadi bukan berarti kita mendapatkan karunia karena kita lebih unggul daripada orang lain. Kita mendapatkan karunia menyembuhkan berarti kita lebih hebat dari orang yang lain. Tidak. Tapi firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia roh yang diberikan kepada kita hanya untuk kepentingan bersama, dan semuanya dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita merasa tinggi hati, sombong, merasa diri kita lebih hebat, lebih unggul daripada orang lain karena kita mendapatkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita jaga karunia yang sudah Tuhan berikan, karena tidak semua orang diberi karunia oleh Allah. Tapi berbahagialah orang yang menerima karunia itu, dan karunia itu harus dikembangkan. Jangan seperti perumpamaan tentang talenta. Ada yang 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta, di mana yang 1 talenta dipendam di tanah, nanti keadaan yang 5 dikembangkan. Oleh sebab itu, bahwa karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu harus dikembangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun karunianya, pada hari ini kita dengan tema karunia menyembuhkan. Kalau kita mendapatkan karunia penyembuhan, bukan berarti kita lebih hebat daripada orang yang mendapatkan karunia hikmat misalnya, atau karunia mujizat yang lain. Tapi karunia menyembuhkan ini pun dipakai oleh Tuhan di dalam pelayanannya. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, menyembuhkan yang buta, yang kusta, lumpuh, apapun penyakitnya Tuhan sembuhkan. Itu karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan pun mengatakan bahwa kita pun dapat melakukan seperti apa yang Tuhan pernah lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh dalam Tuhan Yesus, mari kita menjaga semua karunia. Apapun karunia kita bukan untuk membuat kita lebih hebat daripada orang lain. Karunia yang diberikan kepada kita bukan pakai untuk berdebat dengan karunia-karunia yang lain, tapi biarlah karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita benar-benar manfaatkan itu, kita benar-benar praktekkan semuanya itu, dan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena akan mudah daripada karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karunia menyembuhkan dibutuhkan, karena Yesus mengatakan bahwa segala masalahmu bisa terjadi, tapi Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Apapun masalah pergumulan hidup kita, Tuhan mampu menolong kita. Yang sakit ada karunia menyembuhkan, yang lain ada karunia mujizat seperti di ayat yang selanjutnya. Mari Bapak Ibu kita benar-benar mengejar karunia itu, karena karunia itu tidak pernah bisa dibeli oleh uang. Karunia tidak dijual belikan, karunia Roh Kudus. Tapi karunia itu diberikan kepada kita oleh Tuhan karena pilihannya Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena gagah perkasanya kita, bukan karena kekayaan kita terus kita bisa membeli karunia roh, tidak. Tapi karunia roh diberikan kepada kita oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Mari kita mempraktekkan semua kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apapun karunia yang saudara dan saya terima, lakukan semuanya itu. Buat karunia itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.